Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan video bedah skripsi jurusan fisika ya. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton bab 1-nya yakni bab pendahuluan dan bab 2-nya yakni tinjauan pustaka, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga metode penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya sebagai kerangka penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja sih isi dari bab 3 ini? Yang pertama ada bagian 3.1 yakni jenis penelitian, lalu 3.2 waktu dan tempat penelitian, kemudian 3.3 alat dan bahan, lalu 3.4 rancangan penelitian, kemudian 3.5 variabel penelitian, 3.6 teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada 3.7 yakni teknik analisis data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini merupakan simulasi komputer dengan menggunakan aplikasi program PITS versi 3.20. Geometri kanker dibuat berdasarkan data Phantom ORNL dan data material dari International Commission on Radiological Protection atau ICRP 110. Sementara sumber neutron berupa siklotron 30 MeV yang kolimatornya telah dioptimasi oleh Aimade Ardana dan Maria Droster-Ratri Puspita dan Nafisa Imtiyazifati untuk selanjutnya memvariasikan dosis boron yang diinjeksikan ke dalam tubuh untuk disimulasikan dengan aplikasi program PITS. Selanjutnya bagian yang 3.2 yakni waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2021 yang bertempat di Jalan Bambu Ijo nomor 31 Depok, Jawa Barat, dan Ruang Engineering Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Jalan Babarsari, Tambak Bayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu poin yang 3.3 yakni alat dan bahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara simulasi menggunakan laptop dan komputer dengan spesifikasi. Yang pertama prosesor laptop dan komputer Intel Core i3 101102 dan AMD Ryzen 3 3100. Kemudian yang kedua RAM laptop dan komputer 8GB dan 16GB. Lalu yang ketiga sistem operasi laptop dan komputer Windows 10 Home Single Language dan 64 bit. Dan juga beberapa perangkat lunak, yaitu yang pertama Particle Heavy Ion Transport Code System atau PITS versi 3.20, kemudian Notepad++ versi 7.8.8, kemudian ada yang ketiga Ghostscript, lalu yang keempat Ghostview, lalu yang kelima Microsoft Word, dan yang keenam ada Microsoft Excel. Kemudian poin yang selanjutnya 3.4 yakni rancangan penelitian. Di sini oleh penulis rancangan penelitiannya dibuat diagram alir ya, flowchart. Di sini dibagi juga per poin yang lebih spesifik lagi. Yang pertama di sini ada 3.4.1 yakni rancangan alur penelitian untuk geometri kanker. Di sini teman-teman perhatikan pada gambar 3.1 rancangan alur penelitian untuk geometri kanker. Di situ dari atas ya dimulai dengan memulai pengumpulan data untuk geometri kanker paru-paru. Kemudian turun ke bawah memasukkan input pada PITS berupa maternal, surface dan sel untuk geometri kanker paru-paru. Kemudian pada selanjutnya ya, langkah selanjutnya adalah menghitung volume dari masing-masing geometri penyusun kanker paru-paru dengan PITS. Lalu kita lihat hasil terpenuhi. Jika tidak, kembali lagi ya ke atas memasukkan input pada PITS berupa material, surface dan sel untuk geometri kanker paru-paru. Kembali lagi caranya, jika hasil terpenuhi jawabannya ya maka akan selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian poin 3.4.2 terkait rancangan alur penelitian untuk sumber neutron. Di sini teman-teman perhatikan pada gambar 3.2 terkait rancangan alur penelitian untuk sumber neutron. Di situ pertama ya dimulai dari atas dengan cara pengumpulan data untuk sumber neutron BNCT berupa siklotron 30 MeV dengan kolimator hasil optimasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan input pada PITS untuk geometri dan flux sumber neutron. Kemudian melakukan analisis flux keluaran dan distribusi flux kolimator. Selanjutnya hasilnya.
Jika hasilnya tidak terpenuhi, maka langkahnya diulang, memasukkan input pada pitch dan langkah selanjutnya. Dan apabila hasil terpenuhi, maka hal itu selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke rancangan yang 3.4.3, yaitu rancangan alur penelitian untuk perhitungan dosis. Di sini teman-teman perhatikan pada gambar 3.3, yaitu rancangan alur penelitian untuk perhitungan dosis. Rancangan ini dimulai dengan cara pengumpulan data untuk perhitungan laju dosis pada kanker paru-paru. Kemudian memasukkan input pada pitch untuk perhitungan laju dosis serap pada kanker paru-paru. Kemudian menentukan laju dosis ekivalen dan laju dosis efektif. Kemudian menentukan waktu iradiasi. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan dosis serap pada organ atris atau OR. Kemudian hasilnya seperti apa? Jika hasilnya tidak sesuai, kembali ke langkah yang memasukkan input dan tahap-tahapan selanjutnya. Apabila hasilnya sesuai dengan referensi, maka percobaan tersebut selesai. Seperti itu teman-teman. Lalu poin yang 3.5, yaitu variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah variabel bebas. Pada simulasi ini, variabel bebas yang divariasikan berupa konsentrasi boron yang diinjeksikan ke dalam tubuh sebesar 60, 80, 100, 120, dan 150 mikrogram per gram jaringan tumor. Kemudian variabel tersebut dipilih berdasarkan konsentrasi minimum dan maksimum yang diperlukan dalam terapi BNCT, yaitu 20 mikrogram per gram dan 150 mikrogram per gram dengan mempertimbangkan saran pada penelitian sebelumnya. Ini menurut Harris et al. Tahun 2018. Untuk melakukan penelitian dengan konsentrasi boron yang lebih tinggi, penambahan tiap 20 mikrogram per gram konsentrasi dilakukan agar hasil dari simulasi dapat dibandingkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh antar variabelnya. Lalu yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat pada simulasi ini yaitu laju dosis serap waktu iradiasi dan dosis serap pada kanker. Laju dosis serap yaitu banyaknya dosis radiasi yang diserap tiap kilogram jaringan per detik. Waktu iradiasi yaitu lamanya waktu paparan agar kanker menerima total dosis minimum untuk menghancurkan kanker. Sementara dosis serap yaitu banyaknya dosis total yang diserap organ selama radiasi dilakukan. Selanjutnya bagian yang 3.6, yakni teknik pengumpulan data. Pada poin ini dispesifikkan lagi ya. Yang pertama ada 3.6.1, yaitu Particle and Heavy Ion Transport Code System atau PITS. Parameter input PITS terdiri dari beberapa section. Setiap section dimulai dengan nama section. Ini menurut Jaya tahun 2020. Input dilakukan pada software Notepad++ dan disimpan menggunakan ekstensi bintang 3 kali .inp atau .txt. Lalu 3.6.2, yaitu geometri kanker paru-paru. Geometri organ sehat pada kanker paru-paru disusun berdasarkan data Phantom Oxford National Library atau URNL yang didapatkan dari Mathematical Phantom for Use in Enrichment of Radiation Dose to Japanese Atomic Bomb Survivor and Input File with Mathematical Phantom of the Human Body for MCNP 4B. Data material untuk geometri kanker didapat dari International Commission on Radiological Protection atau ICRP 110. Sementara material untuk sel kanker jenis adenokarsinoma didapatkan berdasarkan data material dari jurnal The Elemental Composition of Tumors, Kerma Data for Neutrons. Kemudian poin 3.6.3, yaitu sumber neutron. Sumber neutron merujuk kepada siklotron 30 MeV untuk BNCT dengan desain dan material BSA yang telah dioptimasi oleh Aimada Ardana. Kemudian desain BSA pada aplikasi PITS dengan penambahan delimeter dan neutron shielding disusun oleh Maria Droz Ratipe dan Nafisa Intiya Jafati. Data yang telah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi PITS untuk ditinjau geometrinya. Kemudian poin selanjutnya yang 3.7 adalah teknik analisis data. Data yang didapatkan dari aplikasi PITS dengan menggunakan teli atau track adalah laju dosis serap untuk boron, neutron, proton, dan gamma. Analisis tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil dosis yang terdapat pada kanker dan juga organ-organ yang beresiko. Analisis yang dilakukan antara lain. Yang pertama adalah analisis laju dosis serap. Laju dosis serap yang dianalisis berupa laju dosis serap boron sebagai dosis utama pada BNCT. Kemudian laju dosis serap proton, neutron, dan gamma sebagai dosis penyerta pada BNCT. Laju dosis serap dianalisis untuk mengetahui banyaknya energi radiasi yang diserap tiap kilogram jaringan tubuh per detiknya pada kanker dan organ beresiko. Kemudian yang kedua adalah analisis laju dosis ekivalen. Laju dosis ekivalen atau laju dosis total dianalisis untuk mengetahui kerusakan jaringan akibat energi radiasi
yang diserap tiap kilogram jaringan tubuh per detiknya pada kanker dan organ beresiko. Lalu yang ketiga adalah analisis laju dosis efektif. Laju dosis efektif dianalisis sebagai cerminan resiko pada jaringan akibat energi radiasi yang diserap tiap kilogram jaringan tubuh per detiknya pada kanker dan organ beresiko. Kemudian yang keempat adalah analisis waktu iradiasi. Waktu iradiasi dianalisis untuk mengetahui lamanya waktu paparan radiasi agar kanker menerima total dosis radiasi minimum untuk menghancurkan sel kanker. Kemudian yang kelima adalah analisis dosis ekuivalen. Dosis ekuivalen dianalisis untuk mengetahui efek deterministik atau efek segera yang terjadi setelah paparan radiasi diberikan. Kemudian yang keenam adalah analisis dosis efektif. Dosis efektif dianalisis untuk mengetahui efek stokastik atau efek jangka panjang yang terjadi akibat paparan radiasi. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah video penjelasan terkait bab 3 ya, yakni bab metodologi penelitian khususnya di jurusan fisika. Gampang kan cara buatnya? Kalau kalian masih ada yang bingung atau ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan video bedah skripsi jurusan fisika ya. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton bab 1-nya, yang bab